Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Bapak dan ibu sekalian, jamaah salat maghrib yang mugi-mugi senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah atas nikmat dan karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita sekalian, sehingga di kesempatan malam hari ini kita kembali dimudahkan untuk duduk dalam majelis yang mulia ini untuk kembali mengkaji hadis-hadis Nabi SAW yang kita ambil dari kitab Sahih Bukhari dan Muslim, dari pembahasan imam yang menyusun kitab Umdatul Ahkam ini, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kita sekarang sudah sampai pada kitab sholat, masih membicarakan tentang waktu-waktu sholat, masih membicarakan tentang waktu-waktu sholat. Kesempatan yang terakhir kita bahas tentang hadis dari Ali bin Abi Thalib saat Nabi SAW itu berada pada perang Khandaq. Ketika itu Nabi SAW dibuat sibuk oleh orang-orang musyrik sampai-sampai beliau melaksanakan sholat asar di waktu maghrib. Nabi SAW itu melaksanakan sholat asar di waktu maghrib. Dia dalam riwayat dikatakan syaghaluna anis sholatil wusta, yakni sholatil asr. Mereka, yaitu orang-orang musyrik, telah melalaikan kami, para sahabat dan Nabi SAW, sehingga akhirnya sholat wusta, yaitu sholat asar, itu akhirnya dikerjakan bainal maghrib wal isya, dikerjakan antara waktu maghrib dan isya. Nah, ketika itu yang pertama, saat itu belum ada pensyariatan sholat khauf. Sholat khauf itu sholat dalam keadaan genting, dan dimana melaksanakan sholatnya ketika itu boleh dalam keadaan memegang senjata, dalam keadaan menghadapi musuh, masih bisa dilakukan. Ketika itu belum ada pensyariatan sholat khauf, sehingga belum ada pensyariatan sholat khauf. Sholat isya itu Nabi SAW, sholat asar Nabi SAW itu undur antara waktu maghrib dan isya. Andai sholat khauf sudah ditetapkan, maka tentu ketika perang Khandaq tadi Nabi SAW melaksanakan sholat pada waktunya. Tetap dipentingkan sholat pada waktunya daripada mengundur sampai keluar waktu. Dan intinya di sini alasan yang lainnya lagi atau penjelasan yang lainnya, hadis ini adalah uzur bagi Nabi SAW sehingga beliau melaksanakan sholat itu keluar dari waktunya. Atau boleh jadi karena tersibukan tadi, uzurnya itu karena lupa. Jadi di antara uzur yang kita boleh mengerjakan sholat itu di luar waktu, misalnya karena ketiduran, misalnya karena lupa. Ini adalah uzur yang memperbolehkan kita mengerjakan sholat meskipun waktunya sudah habis. Mungkin ada di antara kita yang sudah punya kebiasaan sholat subuh tepat waktu, suatu waktu karena ada kesibukan atau kondisi kurang sehat, bangunnya jam 6. Bangunan jam 6, akhirnya melaksanakan sholat tadi jam 6 pagi. Sholat subuhnya dilaksanakan jam 6 pagi, matahari sudah terbit. Seperti itu masih boleh. Kalau memang dia punya uzur, benar-benar dalam keadaan lupa, benar-benar dalam keadaan tertidur saat itu. Juga yang dilakukan di sini, Nabi SAW lupa sampai tersibukan tadi, karena sibuk menghadapi orang musyrik, lupa untuk mengerjakan sholat asar tadi, akhirnya dikerjakan pada waktu maghrib dan isya. Intinya ada uzur.
Nabi SAW itu akhirnya mengundur sholat atau mengerjakan sholat tadi malah di waktu maghrib dan isya yang beliau itu kerjakan. Nah, sekarang kita lihat hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Disebutkan ataman Nabi SAW fa kharaja Umar. Yaitu Nabi SAW ketika itu dari Abdullah bin Mas'ud, habasal musyrikuna Rasulullah SAW an salatil asr hatta ihmarrat syamsu aw isfarrat faqala Rasulullah saghaluna an salatil wusta salatil asr mala Allahu ajwafahum wa quburahum nara aw qala hasyallahu ajwafahum wa quburahum nara. Ini juga hadis yang sama sudah dibahas kemarin, yaitu Abdullah bin Mas'ud itu mengatakan orang-orang musyrik menahan Rasulullah SAW dari salat asar hingga matahari memerah, berarti sudah masuk maghrib, atau matahari itu menguning. Maka Rasulullah SAW itu mengatakan, orang-orang musyrik telah melalaikan kami dari sholat asar, semoga Allah memenuhi perut dan kuburan mereka dengan api. Atau beliau bersabda, semoga Allah membinasakan perut dan kuburan mereka dengan api. Maka ketika itu Rasulullah SAW mendoakan jelek kepada orang-orang musyrik yang telah membuat beliau itu jadi lupa untuk melaksanakan sholat asar. Akhirnya melaksanakannya itu di waktu maghrib. Nah, sekarang kita lihat hadis yang baru, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. A'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil isya. Nabi SAW itu pernah menangguhkan sholat isya agak malam. Fa kharaja Umar. Ketika itu Umar keluar. Faqal, maka Nabi SAW itu dikatakan oleh Umar, dipanggil oleh Umar, as-sholah ya Rasulullah. Umar negur Nabi SAW, sholat wahai Rasulullah. Kemudian saat itu Umar mengatakan, raqadan nisa'u wasibyan. Saat itu perempuan-perempuan sudah tertidur, anak-anak yang ingin melaksanakan sholat isya juga sudah tertidur. Fakharaja wa ra'suhu yaktur. Kemudian Nabi SAW itu keluar dan kepalanya dalam keadaan basah. Kemudian Nabi SAW itu mengatakan, laula an asyukka ala ummati aw ala nasi la amartuhum bihadhi shalah hadhi sa'ah. Seandainya tidak memberatkan umatku, tentu aku akan memerintahkan mereka untuk melaksanakan sholat pada waktu ini, yaitu sholat isya diundur agak lebih malam dilaksanakan. Sholat isya itu diundur agak lebih malam dilaksanakan. Ini sudah kayaknya ya. Sampai di mana? 59. Hadis dari Abdullah bin Abbas, syahida indi. Iya. Baik. Kalau hadis tadi juga sholat isya diundur sampai pertengahan malam. Hadis yang berikutnya dari Aisyah, ini tentang uzur sholat dengan hadirnya makan. Sekarang kita lihat hadis dari Abdullah bin Abbas, yaitu menjelaskan tentang waktu-waktu dilarang untuk sholat. Syahida indi rijalun mardiyun wa ardahum indi Umar. Ana Nabiya SAW naha anis sholat ba'da subhi hatta tatlu asyamsu wa ba'dal asri hatta tagruba. Abdullah bin Abbas itu mengatakan, orang-orang yang diridhoi mempersaksikan kepadaku dan di antara mereka yang paling aku ridhoi adalah Umar. Mereka semua mengatakan bahwasanya Nabi SAW melarang sholat pada waktu-waktu berikut, yaitu disebutkan di sini setelah sholat subuh hingga matahari terbit, lalu setelah sholat asar hingga matahari terbenam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Juga ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, la sholata ba'da subuhi hatta tartafi asyamsu wa la sholata ba'dal asri hatta taqiba asyamsu. Tidak ada sholat setelah subuh sampai matahari itu meninggi, dan tidak ada sholat setelah asar sampai matahari tenggelam. Hadis semakna juga diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar bin Khattab, Abdullah bin Amr bin As,
Abu Hurairah, Samurah bin Jundub, Salamah bin Aqwa, Zaid bin Thabit, Mu'adz bin Jabal, Mu'adz bin Afra, Ka'ab bin Murrah, Abu Umamah al-Bahili, Amr bin Abasa, As-Sulami, Aisyah, dan As-Suhanabihi, di mana As-Sanabihi tidak mendengarkan langsung dari Nabi SAW. Sekarang kita bahas tentang waktu-waktu terlarang untuk sholat. Kesimpulannya kalau kita lihat dari hadis digabungkan dengan hadis ini dan hadis yang lainnya, waktu terlarang untuk sholat ada 3. Waktu terlarang untuk sholat ada 3. Yaitu yang pertama setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Setelah sholat subuh sampai matahari meninggi. Matahari itu meninggi 15 menit setelah matahari terbit. Sekitar 15 menit setelah matahari terbit. Sekarang matahari terbit jam berapa? 5:30. 15 menit setelah matahari terbit itu baru bisa melaksanakan sholat sunnah. Dan waktu tersebut 15 menit setelah matahari terbit, Bapak ibu-ibu perlu pahami itu sudah mulai dibolehkan sholat sunnah duha. 15 menit setelah matahari terbit. Berarti kalau matahari terbit jam 5:30, 5:30, jam 6 kurang 1/4 sudah boleh melaksanakan sholat sunnah duha. Dan bagi bapak-bapak yang sholat di masjid menunggu sampai matahari meninggi, lalu tadi 15 menit setelah matahari terbit tadi melaksanakan sholat 2 rakaat yang dikenal dengan sholat isyraq. Yang dikenal dengan sholat isyraq. Sholat subuh di masjid berjamaah. Kemudian kata Nabi tunggu sampai matahari meninggi. Matahari meninggi tadi 15 menit setelah matahari terbit. Lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Maka kata Nabi SAW, maka dia akan mendapatkan pahala hajjan wa umrotan tamatan. Dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Dia akan mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna dan sempurna. Salat isyraq ini juga dimulai waktu tersebut. Dan dalam hadis dari Ibnu Abbas disebutkan salat isyraq itu adalah salat duha di awal waktu. Salat isyraq itu adalah salat duha yang dikerjakan di awal waktu. Berarti kita bisa melaksanakan salat duha di waktu tersebut. Dan kalau sudah laksanakan salat isyraq berarti juga sudah melaksanakan salat duha. Waktu yang pertama yang terlarang tadi adalah setelah subuh sampai matahari meninggi. Kemudian waktu yang kedua ketika matahari di atas kepala sampai tergelincir ke barat. Ketika matahari di atas kepala siang hari sampai matahari tergelincir ke barat. Matahari tergelincir ke barat ini waktunya cuma singkat saja. Karena matahari di atas kepala tergelincir, ya ini sudah waktu zuhur masuk. Tidak sampai 5 menit bisa. Singkat waktunya. Kemudian yang ketiga waktu terlarang untuk sholat. Hadis ini tadi juga sudah sebutkan. Setelah sholat asar sampai matahari tenggelam. Sempurna. Setelah sholat asar sampai matahari tenggelam sempurna. Dan kalau yang ini setelah asar di sini bukan yang dimaksud setelah masuk sholat asar tidak ada sholat sunnah. Karena sholat sunnah sebelum asar masih boleh. Yang tidak boleh sholat sunnah ba'diyah asar. Sholat sunnah sebelum asar masih boleh. Jadi bukan yang dimaksud dalam hadis waktu asar masuk tidak boleh lagi sholat sunnah, yang ada sholat wajib asar saja. Bukan. Namun yang dimaksud setelah asar tidak ada lagi sholat sunnah. Sedangkan sholat sebelum asar, ya, memang tidak masuk ke sholat sunnah rawatib.
Atau yang dulu kita pernah lihat pembagiannya, sholat rawatib dibagi dua, ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Kalau untuk sholat sunnah asar tidak ada yang muakkad, masuk yang ghairu muakkad, tidak ditekankan. Maka sholat qabli asar ini dikatakan oleh Nabi SAW, rahimallah imra'an sholat qoblal asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang di mana dia mengerjakan sholat sebelum asar itu 4 rakaat. Berarti dapat doa dari Nabi SAW, doa rahmat dari Nabi SAW bagi orang yang mengerjakan sholat sebelum asar 4 rakaat. Berarti ada nggak sholat sunnah sebelum asar? Masih boleh sholat sunnah sebelum asar, masih boleh, bahkan di sini dikatakan 4 rakaat sebelum asar. Cara melakukannya yang lebih bagus adalah 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nah, maka 3 waktu tadi dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah setelah sholat subuh sampai matahari itu meninggi, lalu ketika matahari di kepala sampai matahari tergelincir ke barat, lalu ketika setelah asar sampai matahari tenggelam sempurna. Sekarang pertanyaannya, apakah seluruh sholat sunnah itu dilarang di 3 waktu tadi? Pendapat yang lebih tepat dalam masalah ini, sholat sunnah yang dilarang itu sholat sunnah yang tidak punya sebab. Sholat sunnah yang dilarang di 3 waktu tadi itu adalah sholat sunnah yang tidak punya sebab. Adapun sholat sunnah yang punya sebab, maka boleh dilakukan meskipun waktu terlarang. Meskipun di waktu terlarang, termasuk juga sholat wajib yang belum dilakukan, masih boleh dilakukan. Contoh misalnya sholat yang masih boleh dilakukan, ada seorang yang baru bangun tidur, tadi matahari terbit jam 5:30, pas 5:30 matahari terbit. Apakah dia harus menunggu sampai matahari meninggi jam 6 kurang 1/4 baru dia melaksanakan sholat subuh, ataukah langsung ketika itu juga? Jawabannya langsung. Langsung ketika itu juga dia melaksanakan sholat subuh. Meskipun saat itu matahari dalam proses meninggi, mulai terbit sampai meninggi. Tetap boleh mengerjakan sholat sunnah di waktu sholat wajib yang lupa tadi atau tertidur tadi di waktu terlarang tersebut karena punya sebab. Contoh sholat sunnah yang punya sebab lagi. Misalnya terjadi gerhana matahari setelah asar. Pernah dulu kita punya satu momen, pernah gerhana matahari terjadi setelah sholat asar. Boleh nggak melakukan sholat gerhana matahari setelah sholat asar tadi? Jawabannya boleh, karena punya sebab. Jadi sholat gerhana matahari, sholat kusuf atau khusuf itu boleh dilakukan meskipun di waktu terlarang. Begitu juga misalnya ba'da subuh baru gerhana bulan itu terjadi, mau proses matahari itu terbit. Namun setelah subuh atau pas waktu subuh kita sudah selesai, gerhana bulan terjadi, maka boleh kita melaksanakan sholat kusuf atau sholat gerhana matahari meskipun tadi sudah sholat subuh sudah dilaksanakan. Begitu juga sholat yang punya sebab, sholat sunnah wudhu dan sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah wudhu dan sholat tahiyatul masjid. Sholat sunnah wudhu meskipun kita berada di waktu terlarang untuk sholat. Misalnya ibu-ibu ada yang setelah asar itu ingin baca Al-Quran, kemudian ambil air wudhu. Apakah boleh melakukan sholat sunnah wudhu jam 4 ini misalnya sudah asar? Boleh nggak melakukan sholat sunnah wudhu? Jawabannya boleh. Karena dalam hadis Bilal yang membicarakan tentang masalah sholat sunnah wudhu, dia cuma mengatakan pada Nabi SAW bahwasanya dia itu setiap kali berwudhu dia melaksanakan sholat 2 rakaat sampai-sampai suara terompahnya terdengar oleh Nabi SAW di surga. Rahasianya tadi apapun waktunya, kapanpun waktunya, Bilal itu melaksanakan sholat sunnah wudhu. Jadi meskipun setelah asar tadi, meskipun setelah sholat subuh masih boleh. Begitu juga sholat tahiyatul masjid. Ada yang setelah asar ingin menunggu pengajian di sini jam 5.
masuk masjid kemudian melakukan sholat tahiyatul masjid. Boleh ataukah tidak? Jawabannya boleh, karena sholat tahiyatul masjid ketika itu meskipun di waktu terlarang namun karena punya sebab. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang teksnya itu umum, Nabi katakan, "Iza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yarka'a rak'atain." Jika salah seorang di antara kalian itu masuk masjid, maka janganlah dia itu duduk sampai dia melaksanakan sholat 2 rakaat. Kapan masuk masjidnya? Bisa jadi masuk masjidnya di waktu duha. Bisa jadi masuk masjidnya setelah asar. Bisa jadi masuk masjidnya setelah subuh. Bisa jadi ketika matahari di atas kepala. Di waktu-waktu tersebut masih boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Karena punya apa? Punya sebab. Jadi kesimpulannya, apa saja sholat sunnah yang dilarang di sini untuk dikerjakan di waktu-waktu terlarang tadi, jawabannya adalah sholat sunnah yang tidak punya sebab. Dia setelah sholat asar, daripada saya nganggur, nunggu sampai jam 5, sudahlah saya sholat sunnah. Sebabnya apa? Nggak ada sebab. Bukan setelah wudhu, tadi wudhunya sudah lama. Bukan setelah masuk masjid, masuk masjidnya sudah dari tadi. Dia cuma pengen ngisi waktu setelah asar, pokoknya saya mau lakukan sholat sunnah. Tidak boleh. Atau sholat subuh, daripada saya tidur-tidur setelah subuh, saya lakukan sholat sunnah saja. Nunggu sampai waktu isyraq. Nunggu sampai matahari meninggi tadi, lakukan sholat sunnah 2 rakaat, sudah tambah lagi 2 rakaat, sudah tambah lagi 2 rakaat, sudah. Boleh nggak dilakukan? Jawabannya tidak boleh, karena tidak punya sebab. Beda kalau dia duduk di sini menunggu waktu isyraq, menunggu waktu jam 6 kurang seperempat tadi untuk melaksanakan sholat isyraq, wudunya batal, kemudian wudu, balik lagi ke masjid. Walaupun sudah sholat subuh, dia lakukan sholat sunnah duha. Sholat sunnah wudu. Masih mau menunggu. Ya, lakukan sholat sunnah wudu setelah dia berwudu tadi, maka jawabannya masih dibolehkan. Karena punya sebab, meskipun setelah sholat subuh. Nah, kesimpulannya, waktu yang terlarang untuk sholat adalah 3 waktu tadi. Kemudian kita lihat lagi hadis dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Umar bin Khattab itu pernah datang pada perang Khandaq. Dia datang setelah gharabatis syams, setelah matahari itu tenggelam. Faja'ala yasubbu kuffara Quraisy. Maka ketika itu ia mengumpat orang-orang kafir Quraisy. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, makittu usallil asra hatta kadati syamsu taghrub." Faqala Nabi SAW, "Wallahi ma sallaituha." Umar mengatakan pada Rasul, "Wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan sholat asar hingga matahari terbenam." Wahai Rasulullah, aku belum melaksanakan sholat asar hingga matahari hampir terbenam. Maka ketika itu Nabi SAW pun menjawab, "Demi Allah, aku juga belum melaksanakan sholat asar." Nabi SAW ketika itu juga belum melaksanakan sholat asar. Kemudian fakumna ila buthan. Kami berdiri menuju Buthan, sebuah sumber air. Beliau berwudu dan kami pun ikut berwudu. Kemudian beliau melaksanakan sholat asar setelah matahari terbenam, dan setelah itu dilanjutkan dengan sholat maghrib. Maka ini yang diceritakan seperti tadi, Nabi SAW itu lupa sholat asar. Nabi SAW itu lupa sholat asar. Lupanya di sini ini karena disebutkan dengan perang Khandaq tadi yang kita bahas. Dan dari hadis ini disimpulkan bahwasanya waktu asar, setelah waktu asar itu sebenarnya waktu terlarang untuk sholat sampai matahari terbenam, sampai matahari tenggelam sempurna. Makanya ketika itu Nabi SAW timbang-timbang, ya, ini waktu sudah habis, karena hampir-hampir berarti sudah habis. Waktu asar sudah habis.
akhirnya tetap dilaksanakan, berarti Nabi SAW itu melaksanakan sholat di luar dari waktu yang sebenarnya. Namun di sini karena punya uzur, Nabi SAW ketika itu uzurnya dalam keadaan lupa. Uzur Nabi SAW ketika itu adalah dalam keadaan lupa. Nah, sekarang kita masuk tentang keutamaan sholat jamaah dan kewajibannya. Yaitu hadis dari hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "Sholatul jama'ati afdalu min sholatil fardhi bi 27 darajah." Bi 27 darajah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat jamaah lebih afdol dari sholat sendirian 27 derajat. Sholat berjamaah lebih afdol dari sholat sendirian sebanyak 27 derajat. Maka di sini menunjukkan faedah yang pertama, sholat berjamaah pahalanya lebih besar daripada sholat seorang diri. Sholat berjamaah itu pahalanya lebih besar daripada sholat seorang diri. Kemudian kalau dikatakan sholat berjamaah 27 derajat lebih afdol daripada sholat sendirian, sholat sendirian berarti dianggap sah atau tidak di sini? Sah atau tidak kalau dilakukan? Tetap sah. Maka kesimpulan yang kedua yang bisa kita simpulkan, kalau ada yang melakukan sholat sendirian, tidak memilih berjamaah, sholatnya tetap sah. Jadi sholat berjamaah ini bukan merupakan syarat sahnya sholat. Karena sebagian ulama itu berpendapat bahwasanya sholat barulah sah kalau dilakukan secara berjamaah. Dan ini yang kita bahas ini untuk laki-laki. Laki-laki baru dikatakan sah sholatnya kalau dia lakukan berjamaah. Kalau tidak berjamaah berarti tidak sah. Ini pendapat sebagian ulama. Namun pendapat yang paling tepat, ada bapak-bapak atau kaum pria itu melaksanakan sholat sendirian di rumah, sholatnya tetap sah. Namun yang jelas di sini dia rugi. Ruginya kenapa? Hilang pahala 27 derajat. Walaupun dikatakan sah tadi, namun pahala 27 derajat dia tidak dapat. Kemudian di sini juga menunjukkan kalau kita diperintahkan berjamaah dan berjamaah itu dihitung lebih afdol, lebih utama, berarti dalam hadis ini disimpulkan bahwa bersatu itu lebih baik daripada berpecah belah. Kaum muslimin itu bersatu itu lebih baik daripada berpecah belah. Artinya berada dalam satu jamaah itu lebih afdol daripada kita berkotak-kotak, daripada kita terpecah-pecah, daripada kita cuma ya sendiri-sendirian saja. Berjamaah itu lebih afdol. Maka ada amalan-amalan tertentu kita lakukan berjamaah. Seperti tadi, sholat berjamaah. Kita lakukan shom, kita lakukan puasa juga secara berjamaah. Artinya semuanya itu menjalankan puasa. Kemudian ada amalan-amalan yang kita lakukan secara seragam, kompak. Yaitu misalnya zakat fitrah itu dibayar di akhir bulan Ramadan. Kemudian amalan lagi yang berjamaah haji. Haji tidak mungkin seorang diri. Haji juga dengan rombongan, dengan berjamaah. Bareng-bareng itu dilaksanakan. Nah, sebagian ulama mengambil hadis ini sebagai kesimpulan bahwa sholat berjamaah tidaklah wajib. Karena sholat sendirian pun tetap masih bisa dapat pahala. Maka dikatakan sholat jamaah itu bukanlah wajib. Padahal kesimpulan seperti ini tidaklah tepat. Karena kalau kita cuma mengatakan sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian, bukan berarti sesuatu yang dikatakan lebih afdol turun derajatnya dari wajib menjadi sunnah. Tentang sholat berjamaah ini nanti kita lihat dalil-dalil yang lainnya lagi.
kesimpulan yang paling tepat, sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi kaum pria. Kesimpulan yang paling tepat, sholat berjamaah itu hukumnya wajib bagi bapak-bapak sekalian. Dan kalau kita lihat di sini pahala 27 derajat, apakah dihitung di sini dengan banyaknya jamaah, ataukah dihitung dari semakin jauh dari rumah ke masjid dihitung pahalanya 27 derajat? Jawabannya tidak. 27 derajat diperoleh kalau bapak sudah berjamaah walaupun cuma dengan 2 orang saja. Itu sudah dapat 27 derajat. Atau bahkan kalau ada yang sudah azan kemudian sampai iqomah tidak ada jamaah, dia sholat sendirian. Dan dia sebenarnya sudah niatan mau berjamaah, namun tidak ada jamaah satupun yang nongol di masjid. Akhirnya yang tadi muazin azan, yang tadi juga iqomah, kemudian dia jadi imam. Dia pun akan mendapatkan pahala berjamaah. Jadi pahala berjamaah tadi sekali lagi bukan dihitung dari banyaknya jamaah 27 derajat tadi. Juga bukan dihitung, ya, kata Syekh Sa'ad bin Nasir Al-Sasri, beliau katakan bukan dihitung dari jarak dari rumah menuju masjid. Namun pokoknya dengan sekedar berjamaah saja, walaupun cuma imamnya 1, kemudian makmumnya 1, maka sudah dikatakan pahalanya 27 derajat. Kemudian hadis yang berikutnya saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu masih membicarakan tentang pahala sholat berjamaah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Sholatul rajuli fi jama'atin tudha'afu ala sholatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dhi'fan." Sholat seseorang secara berjamaah. Sholat seorang laki-laki secara berjamaah. Kita bahas laki-laki secara berjamaah karena di dalam hadis ini disebutkan rajul. Rajul itu artinya laki-laki. Sholat seorang laki-laki secara berjamaah dilipat gandakan dari sholat seseorang di rumahnya, dan sholat seseorang di pasarnya dilipat gandakan sampai 25 dhi'fan. Dilipat gandakan sampai 25 kali lipat. Kalau tadi disebutkan berapa? 27. Di sini disebutkan 25. Sebagian ulama itu berpendapat dalam lafaz itu ada yang sebutkan 25, ada yang sebutkan 26, ada yang sebutkan 27. Mereka punya tafsiran tersendiri apa yang dimaksud di sini. Kenapa yang di sini bisa 25, kenapa di sini bisa 26, kenapa di sini bisa 27? Sebagian ulama katakan dilihat dari jumlah jamaah. Makin jamaahnya banyak, derajatnya makin banyak. Kenapa dilihat dari jumlah jamaahnya? Karena kalau makin banyak jumlah jamaah, makin ada persaingan untuk dapat shaf pertama. Kalau cuma jamaahnya cuma 5 orang, masjidnya cuma seperti ini, jamaahnya 5 orang, ya nggak ada persaingan. Semuanya pasti dapat shaf pertama semuanya. Namun kalau jamaahnya itu banyak, nanti rebut-rebutan. Wah, saya yang paling depan. Ya, yang ini di shaf kedua, yang ini di shaf ketiga. Sehingga karena saling rebutan tadi, maka pahalanya nanti bertingkat-tingkat derajatnya. Kemudian Nabi katakan, wa dzalika annahu idza tawaddu'a fa ahsanal wudu'a. Dan ini diperoleh, kebaikan ini diperoleh jika orang itu berwudu di rumah. Lantas dia memperbagus wudu. Berarti disunahkan wudu paling bagus itu dari rumah. Disunahkan berwudu itu paling bagus dari rumah. Jadi sejak berangkat dari rumah sampai ke masjid itu sudah dalam keadaan berwudu. Summa kharaja ilal masjid la yukhrijuhu illa shalah. Lantas dia pergi ke masjid, keluar ke masjid, niatannya hanyalah untuk sholat. Lam yaktu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah wa hutta anhu biha khatiyah. Tidaklah dia itu melangkah, melainkan satu langkahnya itu akan meninggikan derajatnya, dan langkah kaki yang lainnya itu akan menghapuskan kesalahan yang dia perbuat. Jadi satu langkah itu meninggikan derajat, satu langkah lagi itu apa?
akan menghapuskan dosa. Maka tinggal dihitung berapa langkah kaki kita menuju masjid. Makin banyak langkah, namun di sini tentu saja langkahnya nggak dibuat-buat. Ya, langkahnya tidak dibuat-buat, namun langkah yang normal. Nah, juga nggak dia muter-muter cari jalan yang jauh. Ya, namun jalannya juga yang normal yang dia pilih. Kalau jalan kaki dibuat-buat, ya mungkin yang harusnya cuma 10 langkah, dia buat jadi 100 langkah, bisa. Namun di sini langkah yang normal. Maka satu langkah akan meninggikan derajatnya, langkah yang kaki yang lainnya itu akan menghapuskan dosanya. Fa iza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi ma dama fi musallahu. Maka selama dia itu sholat dan dia berada di tempat sholatnya, malaikat akan terus mendoakan dirinya. Apa doa dari malaikat? Lihat doa dari malaikat bagi orang yang pergi ke masjid kemudian ingin melaksanakan sholat berjamaah, menunggu sholat berjamaah. Dia masih berada di tempat sholat sampai selesai. Kata malaikat ketika itu, Allahumma sholli alaihi Allahumma gfir lahu. Ya Allah, rahmatilah orang ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Ya Allah, rahmatilah orang ini. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Kemudian wala yazalu fi sholatin man tadzaras shalah. Dan dia dihitung itu berada dalam sholat selama dia menunggu waktu sholat. Ya, selama dia menunggu waktu sholat. Sudah azan? Belum. Baik. Maka kesimpulan dari hadis ini yang pertama tentang keutamaan sholat berjamaah. Disebutkan dalam hadis ini 25 derajat. Atau 25 kali lipat. Dari sholat di rumah, dari sholat di pasarnya. Kemudian faedah yang kedua lagi dari hadis ini ditunjukkan tentang bahwasanya sholat sendirian di rumah juga tetap sah. Namun dia rugi karena tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah yang begitu besar. Kemudian faedah yang ketiga, masih boleh dan sah sholat di pasar. Karena di sini dibandingkan oleh Nabi SAW antara sholat berjamaah di masjid dengan sholat di pasar. Berarti sholat di pasar masih dianggap. Berarti sholat di pasar itu masih tetap sah. Kemudian faedah yang keempat, hadis ini menunjukkan untuk memperbagus wudu. Memperbagus wudu itu nanti bisa melihat bagusnya wudu kita. Ini yang dulu pernah kita lewati, yaitu melihat bagaimana praktek Nabi SAW. Kalau kita mau melihat beberapa hadis yang menceritakan tentang masalah wudu, itu ada hadis Utsman yang diceritakan dari Humran, mantan atau bekas budaknya. Utsman ketika itu mempraktekkan wudu seperti yang Nabi SAW lakukan. Lalu di akhir hadis Utsman katakan, siapa saja yang melakukan wudu seperti yang aku lakukan, ini adalah wudu dari Nabi SAW. Dia lakukan seperti itu dengan sempurna seperti yang aku contohkan tadi, maka dosa-dosanya itu akan diampuni. Jadi penting memperbagus wudu kita itu dengan mengikuti tuntunan Nabi SAW. Jadi tuntunan Nabi yang diikuti, tidak kita buat-buat dan tidak hanya sekedar ikut-ikutan, namun berusaha untuk mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kemudian hadis ini juga menunjukkan pentingnya niat. Karena orang ini disebutkan dia keluar rumah tujuannya untuk sholat. Maka ketika pergi ke tempat yang mulia seperti masjid, niatan kita harus dibangun dengan niatan yang soleh pula. Jangan sampai niatannya cuma cari dunia. Jangan niatannya itu adalah niatan untuk cari pujian. Namun niatannya adalah untuk sholat, berarti cari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis ini juga menunjukkan jalan menuju masjid itu sudah dianggap sebagai pahala, sudah bernilai pahala. Jalan menuju masjid sudah bernilai pahala. Karena satu langkahnya dihitung
ditinggikan derajatnya, dihapuskan dosanya. Berarti setiap kita jalan itu ke masjid sudah dihitung pahala sebelum sholat. Kemudian faedah yang lainnya lagi, amalan-amalan yang ada dalam ajaran Islam itu bertingkat-tingkat. Ada yang derajatnya segini, ada yang derajatnya lebih tinggi, ada yang sampai 27 derajat. Jadi amalan-amalan itu bertingkat-tingkat. Tinggal kita pintar-pintar untuk memanage amalan kita, pilih yang amalannya itu mungkin secara jumlah sedikit namun pahalanya besar. Dan orang yang ngaji, orang yang belajar agama, orang yang soleh, dia pintar untuk memanage amalan-amalannya. Dia lakukan amalannya sedikit, namun pahalanya bisa didapat banyak. Beda dengan orang yang tidak ngaji, beda dengan orang yang tidak paham, beda dengan orang yang tidak berada dalam majelis ilmu. Itu sulit untuk memanage amalan dengan baik. Maka kita lihat di sini amalan ini dilipat gandakan 27 derajat. Atau 25 derajat dalam hadis ini. Kalau kita lihat, tentu yang kita pilih yang derajatnya itu lebih tinggi daripada sholat di rumah. Nah, kadang bapak ibu-ibu juga bisa manage amalan, lakukan cuma 2 rakaat namun bisa dapat 3 niat sekaligus. Cuma 2 rakaat namun 3 niat atau 3 pahala sekaligus didapat. Contoh misalnya, kita masuk ke masjid, ingin melakukan sholat sunnah fajar atau sholat qobliyah subuh. Ingat bapak ibu-ibu sekalian, sholat sunnah fajar atau qobliyah subuh itu sama. Jadi yang keliru kalau ada yang menganggap sholat sunnah fajar sendiri, sholat qobliyah subuh sendiri, keliru. Sholat sunnah fajar itu sudah masuk azan, baru kita lakukan sholat sunnah fajar. Sholat qobliyah subuh itu sudah masuk azan, baru kita lakukan sholat qobliyah subuh. Kalau mau melihat riwayat-riwayatnya ada di kitab Riyadhus Shalihin tentang keutamaan sholat sunnah fajar. Di situ disebutkan hadis-hadisnya, Nabi melakukan sholat sunnah fajar ketika azan subuh sudah masuk. Sebagian itu ada yang menganggap kalau dilakukan sebelum azan subuh namanya sholat sunnah fajar, kalau sudah azan subuh namanya qobliyah subuh. Keliru. Pembagian yang tidak ada dasarnya. Yang benar apa? Sholat sunnah fajar sama dengan sholat qobliyah subuh. Sama-sama setelah azan subuh. Pahalanya apa? Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar tadi lebih baik daripada dunia dan seisinya. Saya tadi katakan satu amalan bisa dapat 3 pahala sekaligus. Masuk masjid, lakukan sholat rawatib langsung. Maka dalamnya sholat sunnah wudhu sudah masuk, dalamnya sholat tahiyatul masjid sudah masuk. Dan situ juga ada sholat sunnah rawatib. Caranya bagaimana? Di azan dulu, baru saya beritahu.
Baik, tadi dikatakan satu amalan di dalamnya bisa dapat 3 pahala. Yaitu tadi kita masuk masjid melaksanakan sholat qobliyah subuh kali rakaat 2 rakaat, di dalamnya sudah bisa kita dapatkan pahala sholat sunnah wudhu kalau kita sudah wudhu. Kemudian pahala sholat tahiyatul masjid karena kita baru masuk masjid. Kemudian pahala sholat qobliyah subuh. Alasannya karena Nabi SAW untuk sholat tahiyatul masjid cuma mengatakan kalau kamu masuk masjid maka janganlah duduk, lakukan sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Ini dia lakukan sholat 2 rakaat rawatib. Kemudian sholat sunnah wudhu, dalam hadis Bilal cuma dikatakan Bilal itu melakukan setiap selesai wudhu, Bilal itu melaksanakan sholat 2 rakaat. Tidak disebutkan juga 2 rakaatnya apa. Maka 2 rakaat ini digabungkan juga dengan sholat rawatib juga dibolehkan. Maka 3 amalan tadi bisa dilakukan cuma dengan 2 rakaat saja. Maka orang yang paham ilmu, dia bisa memanage amalan dengan baik. Amalan yang cuma sedikit namun pahalanya bisa 3 dapat sekaligus, bisa 3 amalan dapatkan sekaligus. Kemudian faedah yang lainnya lagi dari hadis ini. Hadis ini menunjukkan bahwasannya amalan sholat termasuk juga berjalan untuk sholat akan menghapuskan dosa-dosa. Dan setiap amalan soleh nanti sifatnya seperti itu. Tidak dipersyaratkan harus bertobat secara khusus. Namun ada amalan-amalan tertentu seperti berjalan ke masjid, melaksanakan sholat tadi, itu bisa menghapuskan dosa. Kemudian hadis ini menunjukkan ada doa baik dari malaikat bagi orang yang menunggu sholat. Yaitu tadi doa malaikat Allahumma sholli alaihi Allahumma gfir lahu. Ya Allah, rahmatilah orang ini, ya Allah, ampunilah dosa-dosanya. Jadi ada doa baik dari malaikat seperti tadi. Juga hadis ini menunjukkan tentang keutamaan orang yang menunggu sholat. Keutamaan orang yang menunggu sholat, termasuk menunggu sholat yang satu ke sholat yang berikutnya. Menunggu dari waktu maghrib ke waktu isya. Termasuk ketika kita duduk untuk ngaji seperti ini. Berarti menunggu waktu sholat yang satu ke waktu sholat yang berikutnya. Kemudian faedah lagi yang terakhir, karena tadi Nabi katakan, kalau kita menunggu sholat, itu berarti kita sudah berada di dalam sholat. Dan ada larangan ketika kita menunggu sholat, Nabi SAW melarang kita untuk melakukan tasbih. Tasbih itu seperti ini. Jadi kalau bapak ibu-ibu berangkat dari rumah, tangannya tidak boleh melakukannya seperti ini. Menunggu sholat ketika di sini, nunggu sampai sholat dilaksanakan tidak boleh seperti ini. Nabi SAW baru melakukannya ketika sudah selesai dari melaksanakan sholat wajib. Disebutkan dalam hadis, iza tawaddu'a ahadukum, jika salah seorang di antara kalian berwudu, lantas dia memperbagus wudunya, summa kharaja amilan ila masjid, lalu dia bersengaja ke masjid, fala yashbikanna yadayhi fa innahu fi sholatin, maka janganlah jari-jarinya itu disela-selain seperti ini, karena dia dihitung sudah berada dalam sholat. Dia dihitung sudah berada dalam sholat. Termasuk tadi kalau kita berangkat dari rumah itu sudah dihitung sholat di situ. Menunggu sampai iqomah juga sudah dihitung berada dalam sholat di situ. Maka tidak boleh menyela-nyelai jari seperti ini. Nah, itu yang kita ambil faedah dari hadis tadi. Mungkin bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kita keistiqomahan dan tetap semangat dalam mencari ilmu. Adapun pertanyaan kami tunda nanti untuk kesempatan berikutnya saja. Demikian kami cukupkan sekian, kita tutup kalian doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.